Selamat pagi anak-anak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang belajar menyusun huruf menjadi kata, kosakata yang berhubungan dengan peristiwa siang hari, contoh kebiasaan baik pada siang hari, dan membaca nama bilangan 11 sampai 20. Nah, Nana perhatikan di sini, ini ada kata yang huruf yang diacak dan akan menjadi sebuah kata. Nah, selesai bermain, Edo pulang ke rumah. Edo beristirahat di ruang keluarga. Sambil beristirahat, Edo belajar membaca. Edo mengambil kartu-kartu huruf miliknya dan dia pun menyusunnya menjadi kata. Ayo kita bantu Edo menyusun huruf menjadi kata. Nah, yang pertama itu ada huruf yang diacak, terdiri dari huruf S, N, I, G, A. Nah, kalau disusun menjadi siang. Lalu yang kedua ada huruf P, N, A, L, G, U. Nah, kalau disusun akan menjadi kata pulang. Lalu yang ketiga ada huruf M, N, A, A, K. Nah, kalau huruf ini disusun akan menjadi sebuah kata, yaitu makan. Dan yang selanjutnya ada T, D, R, I, U. Nah, kalau huruf ini disusun akan menjadi sebuah kata, yaitu kata tidur. Lalu ada huruf I, T, S, A, R, H, A, I, T. Nah, kalau huruf ini disusun akan menjadi kata istirahat. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, dengan menentukan huruf pertama terlebih dahulu, maka kita dapat menggabungkan huruf yang lain hingga tersusun menjadi suatu kata. Seperti itu ya. Nah, yuk kita baca dengan nyaring. Ikuti Bu Guru ya. Pulang sekolah, hari sudah siang. Sekolah telah usai, Siti segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Siti beristirahat. Sambil beristirahat, Siti membaca buku. Siti mengulang pelajaran di rumah. Siti suka belajar. Dia ingin menjadi anak pintar. Nah, kita sudah membaca teks bacaan ini dengan nyaring. Nah, anak-anak sudah mengetahui kebiasaan Siti sepulang sekolah. Contoh kebiasaan baik di siang hari sebagai berikut, yaitu meletakkan peralatan sekolah dengan rapi, ganti pakaian sekolah, mencuci tangan sebelum makan siang dengan tenang dan tertib, mengulangi pelajaran di rumah, istirahat atau tidur siang. Nah, pasti anak-anak juga mempunyai kebiasaan yang anak-anak lakukan pada siang hari, ya kan? Nah, dengan adanya contoh kebiasaan baik pada siang hari ini, anak-anak bisa mencontoh dari sini juga, ya kan? Nah, sebelum masuk rumah, mengetuk pintu sebelum masuk rumah, ya kan? Harus mengetuk pintu. Lalu sampai di dalam rumah, harus memberikan salam kepada anggota keluarga di rumah, ya kan? Melucuti sepatu, membuka sepatu, juga kita harus meletakkannya lagi di rak sepatu supaya rapi, ya kan? Tidak sembarangan. Lalu meletakkan peralatan sekolah dengan rapi. Lalu mengganti pakaian kita, mencuci tangan tadi, ya kan? Nah, makan yang tertib, beristirahat, dan tidur siang. Nah, itu adalah kegiatan yang baik yang anak-anak lakukan pada siang hari. Nah, anak-anak, kenapa kita setelah makan bisa beristirahat ataupun tidur siang? Nah, karena tidur siang itu banyak sekali manfaatnya, anak-anak. Dengan tidur siang, kita bisa membuat tubuh kita beristirahat sejenak. Nah, biasanya setelah tidur siang, tubuh kita segar kembali. Nah, tidur siang itu juga penting untuk pertumbuhan. Dengan rutin tidur siang, membantu tubuh untuk tumbuh dengan baik.
ya kan? Nah, selain itu tidur siang juga membuat tubuh menjadi sehat. Tubuh yang sehat itu terhindar dari berbagai macam penyakit, ya kan? Nah, sekarang kita tentukan kebiasaan yang baik dan yang buruk, yang tidak baik pada siang hari. Lihat gambar yang pertama, ini ada seorang anak yang sedang beristirahat sambil membaca buku. Apakah ini kebiasaan yang baik? Iya, kebiasaan yang baik. Kalau kebiasaan yang baik, maka kita akan meletakkan tanda centang di sini. Lalu yang kedua, ada anak yang sedang beristirahat tidur ya. Nah, itu juga kebiasaan yang baik, maka kita berikan tanda centang. Lalu yang ketiga, ada anak yang sedang beristirahat tetapi dia sambil makan dan sambil membaca dengan posisi baring atau tiduran. Itu tidak baik, maka kita kasih tanda silang. Karena apa anak-anak? Sudah dikatakan pada pembelajaran kita yang sebelumnya bahwa posisi membaca yang baik itu kita harus duduk dengan tegak di kursi dan buku kita berada di atas meja, seperti itu ya. Karena dengan posisi yang seperti ini dapat merusak mata kita. Nah, selain itu kalau makan sambil baring juga bisa tersedak, jadi itu tidak baik. Nah, maka dari itu kita memberikan tanda silang pada gambar yang ketiga. Lalu gambar yang keempat adalah ada seorang anak yang sedang menyalami ibunya ketika sudah pulang sekolah. Nah, memberi salam kepada anggota keluarga di rumah itu termasuk contoh kebiasaan baik pada siang hari. Nah, itu harus kita contohi anak-anak. Karena dengan demikian kita menghormati orang yang berada di rumah. Kita menghormati ibu kita, orang tua kita. Makanya kita memberikan salam ketika kita datang ke rumah. Seperti itu ya. Maka tadi Bu Guru memberi tanda centang pada gambar yang keempat. Nah, selanjutnya dengan kita melakukan kebiasaan-kebiasaan baik pada siang hari sepulang sekolah, itu akan membuat hidup kita menjadi teratur anak-anak. Karena apa? Dengan teraturnya hidup kita, maka kita akan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita dengan lebih baik lagi. Nah, seperti contoh, ketika pulang ke rumah, selain beristirahat, kita juga bisa mengulang kembali pelajaran yang telah diberikan oleh guru di sekolah, kita ulangi di rumah. Ya kan, sepulang sekolah. Nah, itu adalah kebiasaan yang baik. Mengulang pelajaran misalnya tentang bilangan seperti ini ya kan. Nah, nama bilangannya apa, lambang bilangannya apa sudah Bu Guru jelaskan di sekolah misalnya. Nah, pada saat ini kan anak-anak belum ke sekolah nih, tetapi kan setiap hari Bu Guru memberikan materi pelajaran kepada anak-anak. Nah, anak-anak kan bisa mengulang kembali video materi ini ketika anak-anak sedang berada pada waktu yang senggang misalnya atau tidak sibuk dan sebagainya, tugas sekolah sudah selesai misalnya sudah dikerjakan. Nah, anak-anak bisa mengulang kembali video pembelajaran yang ibu berikan. Kenapa Bu Guru menguploadnya? Supaya anak-anak bisa mengulangnya kembali dan video itu tidak hilang seperti itu. Makanya Bu Guru menguploadnya supaya anak-anak bisa kapan saja melihat, mendengarkan, memahami, menyimak video pembelajaran dari Bu Guru seperti itu. Nah, kita dapat mengulang pelajaran kita, misalnya contoh nih, mengulang pelajaran nama bilangan dan lambang bilangannya. Nah, nama bilangan dan lambang bilangannya ini kan sudah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya. Nah, kita ulangi lagi supaya kita lebih paham. Misalnya nih contoh, nama bilangan 11 misalnya terdiri dari huruf apa saja tuh 11 tuh. Ada S, E, B, E, L, A, S. Nah, lambang bilangannya gimana? Nah, seperti ini gitu kan. Nah, ada 12, lambang bilangannya seperti ini. 13, lambang bilangannya seperti ini. 14, seperti ini lambangnya. 15, seperti ini lambangnya. 16, seperti ini lambangnya. 17, 18, 19, 20. Nah, ini adalah nama bilangan. Nama bilangan itu terdiri dari huruf ya, terdiri dari kata nama bilangan. Nah, kalau lambang bilangan itu terdiri dari angka-angka. Nah, anak jangan bingung ya. Kalau ditanya gimana sih
nama bilangan dari 12. Nah, berarti anak-anak harus menuliskan hurufnya kalau ditanya nama. Tetapi kalau lambang bilangan dari 15 ditulis hurufnya tetapi tidak ada angkanya, berarti dia minta anak-anak menuliskan lambangnya yaitu angka. Seperti itu ya. Nah, di akhir materi ini ada tugas untuk anak-anak lagi yang anak-anak harus kerjakan. Kenapa ya setiap materi ada tugasnya di akhir? Ya, karena dengan mengerjakan tugas tersebut anak-anak mengulang kembali pelajaran yang telah ibu jelaskan. Seperti itu. Kalau tidak ada tugas, nanti anak-anak hanya mendengarkan lalu tidak paham. Nah, tugas yang diberikan pun tidak banyak, sama saja ketika anak-anak berada di sekolah. Setelah ibu menjelaskan, anak-anak juga akan ibu berikan latihan. Nah, walaupun sekarang anak-anak belajar di rumah, juga tetap harus ada latihannya supaya anak-anak tetap terus belajar. Seperti itu ya. Karena ingat anak-anak, dengan belajar terus maka kita akan menjadi anak yang pandai, cerdas, dan pintar. Nah, tugas yang pertama, lengkapilah kalimat berikut ini sesuai bacaan. Nah, pilihlah kata yang tepat berikut ini. Nah, bacaannya dari mana ya? Kita lihat lagi ke belakang. Bacaannya yang ini. Nah, bacalah dengan nyaring tadi. Ada di sini ya. Nah, jadi soalnya di sini. Nah, ya kan? Nah, betul nah? Yuk kita lihat lagi. Nah, di sini ya. Ini adalah bacaannya dan ini adalah latihannya. Nah, dan di sini juga sudah ada pilihan jawabannya yang bisa anak-anak pilih. Nah, tugas yang pertama ini anak-anak tulis di buku tematik PS ya anak-anak ya. Karena ini tidak ada menggambarnya, maka sebaiknya anak-anak menulis secara mandiri, tidak perlu difotokopi supaya anak-anak latihan menulis juga. Nanti sikit-sikit Bu Guru suruh bilang, nggak apa-apa difotokopi, nggak apa-apa difotokopi. Nanti semuanya difotokopi, jadi tidak ada menulis, tidak ada latihan tangannya nanti ya. Karena ini sedikit, anak-anak bisa menulisnya di buku PS tematik. Lalu yang kedua, nah kalau yang ini anak-anak boleh fotokopi karena ini tarik garis. Tapi kalau tidak pun anak-anak bikin sendiri di buku PS itu lebih baik. Nah, berarti kan anak-anak bisa mengerjakannya secara kreatif seperti itu kan. Nah, ini gampang, anak-anak tinggal menarik garis sesuai dengan lambang bilangan dan nama bilangannya. Contoh nih 20 nih, anak-anak tarik nih garisnya ke lambang bilangan 20. Misalnya ada 18, tinggal tarik lagi garisnya ke lambang bilangan 18 seperti itu ya. Nah, ini ada sambungannya. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua. Nah, demikianlah. Jadi ada 2 hari ini tugas anak-anak dan itu tidak banyak ya anak-anak ya, sedikit saja untuk kalian latihan di rumah. Nah, latihan ini anak-anak bisa minta bimbingan orang tua di rumah ya. Jadi walaupun tidak ke sekolah, guru tidak mendampingi, tetapi guru memberikan materi setiap hari kepada anak-anak dan anak-anak harus mendengarkannya dan mengerjakan tugas. Karena ini nilainya untuk anak-anak semua ya, bukan untuk guru. Nah, demikianlah materi pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak anak-anak sudah mendengarkan materi dari Bu Guru. Semoga dapat dipahami dan jika belum paham, anak-anak bisa mengulang video pembelajaran ini lagi, didengarkan ya. Nah, sekian materi dari Bu Guru. Terima kasih banyak. Semoga kita selalu sehat dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.